Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Maulana, perwakilan dari kelompok Habit App, ingin mendemonstrasikan sebuah video proyek UAS yang bertema Habit App atau Habit Tracker. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita lakukan running, kita ketik Flutter Run di VS Code, dan kita enter, kita tunggu. Nah, ini sedang menginstal. Ketika nanti sudah terinstall, langsung ada di sini dan ada notifikasi install atau tolak. Oke, sambil menunggu saya akan melihatkan sedikit struktur dari project kami. Nah, ini merupakan strukturnya, ada lib, dan ini fitur, ada habit, ada model, citation, ada habit list. Oh, sepertinya sudah terinstall, teman-teman. Kita install saja. Oke, kemudian ketika sudah diinstal, nah tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan eh, izinkan UAS Flutter mengirim notifikasi kepada Anda. Oke, ini merupakan perizinan notifikasi. Kita izinkan saja untuk aplikasi ini mengirimkan notifikasi. Kita izinkan. Kemudian, nah ini halaman awalannya itu merupakan splash screen 1, ada splash screen 2, splash screen 3, kemudian ada splash screen 4, dan yang terakhir ada splash screen 5. Di splash screen 5 ini terdapat tombol button continue yang nanti akan mengarahkan ke login screen atau halaman login. Kita klik saya. Nah, ini dia halaman loginnya. Kemudian di sini ada email, ada password. Kita masukkan email. Karena kita belum memiliki email, kita buat akun baru saja. Kita isi dengan nama lengkap saya. Kemudian kita isi passwordnya. Kemudian kita daftar. Registrasi berhasil. Oke, kemudian kita masukkan emailnya yang tadi, yang baru saja kita buat. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, kita login. Oke, sebelum sebelum lanjut, sebenarnya di sini ada opsi lain, itu menggunakan login dengan Google. Itu nanti kita atau nanti saya akan bahas setelah saya menjelaskan semuanya. Oke, kita login, kita masuk ke halaman. Nah, ini dia halaman dashboard awal dari aplikasi Habit App atau Habit Tracker. Masih terlihat kosong karena belum memiliki habit sama sekali, atau di sini tertulis ada belum ada habit aktif gitu, belum ada aktivitas habit lah. Nah, kemudian di sini itu ada chart tambah atau menambahkan habit. Oke, awal-awal kita tambahkan habit dulu. Sebelumnya kita misalkan kita buat habit mau makan sore, misalkan ya sore. Kita pilih waktu, kita set waktu ini untuk kapan kita akan melakukan makan sore tersebut. Kita kita ingin makan sore di jam 16.27 misalkan. Nah, kita oke. Nah, nanti kita simpan dulu. Nah, nanti ini akan ada notif jika sudah mencapai jamnya. Di jam 16.27 itu nanti kemungkinan akan ada notif di atas ini. Oke, ini akan saya ini apa sih? Ini kan saya jelaskan, ini merupakan progres hari ini. Progres hari ini itu misalkan ini tuh ada, nah kita misalkan saya checklist ini. Progres hari ini dari satu habit misalkan gitu. Satu hari dari satu habit.
habit hari ini misalkan makan sore. Nah, ini dia makan sore ini. Misalkan kita batalkan, makanya jadi nol dari satu habit karena habitnya belum kita jalankan atau belum kita checklist. Nah, di sini juga mengikuti tanggal hari ini atau waktu hari ini. Ada Rabu tanggal 14 bulan 1 2026. Oke, selanjutnya sebelum itu sambil kita menunggu munculnya notifikasi, saya akan menjelaskan eh, fitur-fitur yang lain. Nah, fitur-fitur yang lain itu terdapat di navigation bar-nya itu ada habit yang dimana akan menuju ke halaman dashboard habit list, kemudian ada statistik merupakan habit statistik, kemudian terakhir itu ada profil. Nah, itu dia. Notifikasinya muncul saatnya lakukan habit kamu. Oke. Ketika habitnya sudah muncul, Anda tinggal checklist saja. Nah, ketika sudah checklist, ini progres hari ini ada satu dari satu. Jadi progresnya sudah selesai. Misalkan kita mau menambahkan habit lagi, misalkan di jam 16.30. Oke, kita simpan. Oke, kita tunggu. Kemudian saya akan menjelaskan di habit list ini. Di habit list ini ada fitur namanya semua, aktif, dan nonaktif. Apa sih itu? Semua ini maksudnya dari habit list yang sudah dibuat pada halaman dashboard ini. Nah, ini tuh masih aktif. Ketika saya menonaktifkan, misalkan tadi ini makan sore misalkan. Misalkan saya nonaktifkan makan sore. Di sini jadi cuman ada satu, jadinya nol dari satu habit karena ini belum di checklist, makanya cuman ada nol dari satu, soalnya yang tadi itu kita nonaktifkan. Di nonaktifkan ini, nah di sini di aktif ada ngoding, di nonaktif ada makan sore, dan semua itu ada yang nonaktif dan yang aktif. Kemudian ini ada fitur notifikasi, lonceng notifikasi. Nanti akan kita coba atau kita coba saja, kita coba buat ngetes notifikasi, misalkan kita menonaktifkan notifikasi tersebut. Tes. Eh, kita buat di jam samain saja. Apakah ada notif? Ketika kita hilangkan notifnya, kita tunggu. Sambil kita menunggu, saya akan menjelaskan di sebentar lagi, nanti aja saya akan jelaskannya. Dan kita tunggu, 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 tunggu. Hmm, oh ya, di sini ada show menu. Show menu itu untuk mengedit, ada aktif nonaktif, sama kayak tadi tuh untuk menonaktifkan makan sore, atau misalkan saya aktifkan lagi di sini, itu akan aktif. Nah, di sini juga akan aktif lagi. Nah, ini dia. Ada notifikasinya. Ngoding saatnya kamu lakukan habit. Itu dia. Kemudian di tes notif ini tidak ada notifikasi karena saya menonaktifkan notifikasi tersebut. Makanya tidak ada notifikasi. Oke. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan ini ada misalkan edit notifikasi di misalkan tes notif udah, misalkan tes apa kayak lah, kita simpan perubahan di jam 31 gitu. Kemudian ininya di jam 16. Ter simpan perubahan, kita nyalakan notifikasi. Apakah nanti akan ada notifikasi? Nah, itu dia. Saatnya lakukan habit kamu. Bla bla bla.
Jadi ada notifikasinya. Kemudian eh, kita hapus. Di sini ada tulisan hapus habit. Apa kamu yakin menghapus habit ini? Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Misalkan saya hapus, maka datanya tidak bisa kembali lagi. Nah, di sini juga cuma ada 1/2 habit gitu. Jadi cuma ada 2 habit doang karena yang tadi itu sudah dihapus. Oke, sekarang kita lanjut ke statistik. Nah, di statistik ini merupakan daftar dari habit-habit sebelumnya dari rentang waktu 7 hari atau bisa lebih dari 7 hari juga. Misalkan kita ingin melihat ada apa saja di habit hari ini. Nah, rentang waktunya, oke, makan sore. Oke, makan sore. Kenapa ngoding belum ada? Karena kita belum menceklis ngodingnya. Misalkan kita checklist coding, pasti akan ada di sini. Nah, atau misalkan kita batalkan, kita batalkan checklist masih tetap ada di story. Cuman di sininya itu ada 0 dari 1 hari karena kita membatalkan atau tidak mengisi checklist tersebut. Nah, di sini itu ada 1 dari 2 habit, jadinya cuma 50%. Oke. Nah, ini progres 7 hari terakhir adanya di tanggal 14 ini. Coba misalkan kita ingin melihat di tanggal-tanggal yang lain. Misalkan kita dari tanggal 1 sampai 7, apakah ada? Seharusnya tidak ada. Nah, ya, benar karena kita tidak memiliki habit pada waktu itu. Soalnya ini akun baru dibuat. Makanya di sini ada 0 dari 0 habit selesai. Kemudian nih progres terakhir ini masih ada karena ini adanya di tanggal 14. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian profil. Ini merupakan profil saya. Kemudian di sini ada edit profil tentang kami dan ini merupakan tombol logout atau keluar dari akun ini. Kita misalkan kita ingin mengedit profil atau menambahkan foto. Bisa kita tambahkan, selesai. Atau kita ingin mengganti nama juga sekalian. Dengan namanya dari nama saya jadi. Nah, atau bisa juga jika ingin mengganti password, kita masukkan password langsung kita masukkan password yang ingin diganti tersebut. Misalkan ini, masukkan password baru, konfirmasi password baru, simpan perubahan, kita tunggu. Oh, ternyata gagal. Apa kita harus logout dulu? Biasanya suka ada bug. Eh, Misalkan. Nah, di sini berhasil menambahkan profil. Oke. Tapi apakah passwordnya sudah terubah? Kita keluar dulu. Kita gunakan password yang baru. Misalkan apakah sudah terubah. Ini saya akan masukkan password yang baru. Apakah? Oh, ternyata belum terganti. Berarti harus satu-satu dulu. Nggak bisa sekaligus mengubah profilnya. Berarti kalau ingin menambahkan gambar, harus tambahkan gambar terlebih dahulu, kemudian kita ubah passwordnya. Nah, di sini kita simpan perubahan. Nah, password sudah terganti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada tentang aplikasi tentang kami. Ini merupakan anggota dari pembuat aplikasi ini, aplikasi project kami ini yang bertema Habit F. Ini ada ini adalah profil dari saya sendiri, Jaki. Kemudian ada rekan saya Umar dan ini ada Haikal. Kemudian ada Bagus.
kemudian ada Paras. Nah, itu dia. Ini merupakan profil dari tim pengembang aplikasi ini. Oke. eh oh ya, coba misalkan kita tambahkan habit lagi dah. Kita ingin nambah habit tidur di jam kita tidur di jam berapa ya? Misalkan tidur di jam 18.30. Oke, simpan. Nah, di habit ini ada tiga jadinya. Kemudian di statistiknya kita lihat hari ini. Oke, belum ada. Kita coba checklist biar ada di situ. Lalu kita batalkan. Kita lihat hari ini. Mana tadi? Oh, tidur ya. Lupa salah, maaf. Kita lihat. Nah, di sini ngoding 0 dari 1 hari. Nah, tidurnya kita batalkan. Nah, di sini jadi 1 dari 3 habit selesai. Jadinya 33% karena yang di checklist cuma yang makan sore doang. Oke. Ada lagi menu show, menu edit, apalagi yang perlu saya jelaskan. Eh, Misalkan saya ingin menonaktifkan yang tidur ini. Kita nonaktif. Kita lihat di sini ada nonaktif. Oke. Oh ya, saya tadi ingin menjelaskan menggunakan login Google. Sekarang kita akan login menggunakan login Google di nah, kita masuk aja ke akun saya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat habit sebelumnya menggunakan akun ini, akun saya. Nah, di sini ada tidur siang, dia menonaktifkan notifikasinya. Kemudian di statistiknya kita lihat hari ini ada 4 dari 4 habit selesai. Oke, jadi di checklist semua habitnya benar. Kemudian kita lihat dalam rentang waktu 7 hari, 7 hari ke belakang ya, bukan 7 hari ke depan. Kita lihat 7 hari ke belakang, ada berapa habit. Nah, ini dia 7 dari 9 habit selesai. Di mana aja sih 7 dari 9 habit selesai? Nah, ini dia. Eh, 2 kali habit, 2 dari 3 kali habit itu 2 hari dari 3 hari gitu. Saya melakukan 2 kali tidur siang dalam 3 hari gitu. Jadi misalkan 1 hari saya tidur, kemudian hari besoknya juga saya tidur di tanggal, misalkan saya tidur di tanggal 10, ini terhitung satu, kemudian di tanggal 13 saya tidur di terhitung 2. Nah, di tanggal 14-nya ini apakah saya checklist atau di tanggal 13-nya saya tidak checklist. Makanya di sini 2 dari 3 hari. Kemudian ada tidur. Di tidur ini 2 dari 2 hari. Kemungkinan ini saya baru buat. Coba kita lihat di pertanggalnya, kita ubah setnya di sini. Dari sini ke sini, dari tanggal 12 ke tanggal 14. Tanggal ya. Nah, benar kan? Tidur ini baru dibuat pas tanggal 12. Kemudian tidur pagi, tidur siang, dan buat video. Oke. Misal saya ingin nih tidur siang ini tidak ada notif. Saya ingin ada notif, kemudian saya edit jamnya. Tidur siang ini jam 12, jam berapa? Jam 2.30. Misal kita edit jadi jam 14, jam 16.41 misalkan, atau 42 dah. 42. Nah, ini dia. Simpan perubahan. Oke. Apakah nanti ada notif? Soalnya sebelumnya saya menonaktifkan. Nah, di sini juga ada 4 dari 4 habit gitu. Tahu jika ingin saya tambahkan, tambahkan lagi habit baru. Tulis saja apa sih? Kita misalkan ngopi gitu ya, ngopi. Ngopi di jam, jangan lama-lama. Kita cuma mau ngetes saja. Di jam berapa ya? Kita samakan saja mungkin ya sama yang tadi. 16.42. Enter. Oke. Dan simpan.
Nah, di statistiknya pasti bakal nambah dong, harusnya. Oh ya, lupa. Biar biar bisa melihat, kita checklist dulu, kemudian kita batal, baru kita lihat di sini. Pasti nambah. Nah, ngopi. Jadi coba hari ini doang. Kita setting hari ini 4 dari 5 habit selesai. Ini dia. Oke, coba kita mau masuk ke oh, di sini udah ada itu apakah bisa diupdate? Coba kita update gambar. Oh iya, karena saya ingin menjelaskan nih. Sabar, kita tutup dulu. Duh, mana ini? Nah, di sini ada email dan password dan juga apa sih ubah password? Kenapa tidak bisa? Karena saya oke, notifikasi sudah muncul ya. Ngopi sama apa nih? Sama apa nih? Ngopi, ngoding, makan sore. Nah, itu sudah muncul tuh. Oke, ngopi, ngoding, makan sore. Coba kita lihat. Ngopi, ngoding sama sama apa tadi ya? Eh, oh, yang ngopi doang ternyata yang muncul. Yang tidur siang, tidur siang 16.42. Kenapa tidak muncul? Coba kita ulang lagi. Kita setting tanggalnya. Kita edit. Aduh, salah lagi. Kita aktifkan. Kita edit tanggalnya. Tidur siang di jam misalnya jam 45 dah. Atau 4. Kita setting sedekat-dekat aja. Simpan perbaruan. Oke, kita lanjut. Tadi saya ingin menjelaskan di edit profil ini pada email dan edit password. Kenapa tidak bisa? Karena saya men-setting di codingannya untuk tidak dapat mengubah email dan kemudian di passwordnya tidak dapat diubah jika Anda melakukan login dengan login Google akun Google Anda. Makanya tidak dapat diubah. Yang dapat diubah itu cuma ada nama dan mengupdate gambar. Kita simpan perubahan. Nah, berhasil. Oke, kemudian ada foto. Kita misalkan pakai yang ini. Kita simpan perubahan. Oh ya, untuk simpan perubahannya kita harus keluar dulu dan login ulang. Kita close aplikasinya. Terus di refresh ini dia. Jika tidak di refresh tidak muncul. Mungkin saya lupa setting codingannya itu. Oke, kita masuk lagi kayak tadi tampilan awal ada splash 1, splash 2, splash 3, kemudian ada splash 4, dan terakhir splash 5, kemudian pencet continue. Kita masuk ke login Google yang tadi. Nah, karena sudah terhubung makanya otomatis masuk ke login Google. Nah, ini dia. Sudah terganti. Oke. Sekarang kita tunggu apakah tidur siang ada notif. Ternyata tidak ada notif. Eh, oke. Mungkin salah di codingannya. Sepertinya cuman sekian yang dapat saya terangkan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tunggu sebelum itu saya ingin menjelaskan apa login ini menggunakan saya menggunakan login ini penyimpanannya menggunakan Firebase apa sih Firebase Authentication nih merupakan ini nih. Jika ingin melihat, nah ini dia akun yang baru tadi saya buat jakimmaulana@gmail.com. Kemudian untuk menyimpan gambarnya saya menggunakan Supabase. Supabase kita masuk di dashboard ini ya. Di storage. Nah, kita lihat foto yang baru tadi diganti itu. Nah, ini dia. Waduh, foto siapa lagi tuh?
Oke, oke, ini foto-foto yang tersimpan ketika menambahkan foto profil tersimpan di dalam Spabis ini. Nah, oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.